Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Handari Indrawati, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Cilacap. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan observasi kelas ya Bu Melati. Di kelasnya Bu Melati. Sebelumnya saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya. Kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu yang nanti tujuannya ini sebagai persiapan awal dari Bu Melati melakukan kegiatan pembelajaran supaya nanti bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak ya Bu. Nah, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Melati. Ini pertama terkait tujuan Bu Melati. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Melati capai apa? Baik, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mengenal dan memahami ujaran-ujaran terkait kepemilikan benda. Kemudian yang kedua, siswa mampu menanyakan dan mengonfirmasi kepemilikan benda. Dan yang ketiga, siswa mampu meminjam dan meminjamkan alat tulis, membuat dialog satu sama. Ya, jadi ada 3 ya tujuan pembelajarannya hari ini. Kemudian untuk area pengembangan yang akan Bu Melati capai hari ini kira-kira apa aja? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Ya, jadi nanti saya lebih mengamati bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang akan Bu Melati terapkan di kelas ya, gitu ya Bu Melati ya. Nah, terkait hal tersebut, nanti strategi pembelajarannya bagaimana? Strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dengan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang kelompok tersebut disesuaikan dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi, kemudian tanya jawab dan penugasan. Ya. Jadi nanti Bu Melati akan melaksanakannya di kelas. Kemudian tadi media pembelajarannya apa Bu? Untuk media pembelajarannya ada beragam Bu. Jadi saya menyajikan ada e-book, buku bahasa Jepang, kemudian slide presentasi yang dilengkapi dengan audio, kemudian ada video pembelajaran, artikel. Nanti siswa diminta untuk memilih sendiri. Ya, baik Bu Melati. Terus kapan kita akan melaksanakan observasi kelas itu? Jadwal saya kebetulan hari ini pada jam ke-6.07 di kelas 12 telas 2 Bu. Jadi ada di ruang 1. Ya. Di ruang 1 kelas 12 telas 2 ya. Berarti nanti siang ya Bu Melati ya? Oke, siap. Nanti setelah itu nanti siang saya akan melaksanakan observasi kelas. Nah, sebelumnya dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya menjadi terbantu dengan mengonsep kembali di kepala saya media apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian model pembelajaran seperti apa dan metode seperti apa yang akan saya lakukan di kelas. Baik Bu Melati, mudah-mudahan kegiatan nanti lancar ya Bu Melati. Setelah ini
bisa melakukan persiapan. Terima kasih untuk percakapan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Ibu nanti siang. Kiri. Hai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Genki desu ka? Ada yang tidak hadir? Siapa saja? Tadi sudah ngisi polling ya? Paling banyak yang senang ya? Yang sedang tidak bagus suasana hatinya? Sebelum mulai pembelajaran, kita hentikan dulu aktivitas sejenak. Badannya posisikan senyaman mungkin, sandaran, pejamkan mata semua. Kita fokus dulu sebelum masuk ke materi. Minggu lalu kita belajar apa? Silakan berdiri semua, berdiri. Kemudian posisikan tutupnya berada pada depan. Yang akan kita pelajari adalah tema Mochi Mono. Mochi Mono adalah tokomi. Silakan dibaca apa? Situasinya seperti apa sih? Oke, di sini. Apakah kalian pernah menemukan barang di kelas? Misalkan sebelumnya ada pelajaran dari kelas lain, kalian masuk terus belum ada barang ketinggalan pernah? Apa itu? Buku. Kalau kalian menemukan barang seperti itu yang tertinggal, apa yang kalian lakukan? Mengembalikan. Oke. Menanyakan itunya siapa? Tanya ke siapa? Nah, tadi yang paling sering tertinggal kalian sebutkan kebanyakan alat tulis ya. Jadi di sini kita akan belajar dulu alat tulisnya. Sekarang kalian sensei bebaskan untuk menemukan sendiri informasi bahasa Jepang dari Garuda melalui portal yang tadi sensei kirimkan. Jadi di dalam portal itu ada video, kemudian ada slide presentasi, ada buku, ada artikel. Silakan kalian pilih sendiri mau dari mana kalian menemukan informasinya. Kalau kalian mau melalui audio, kalian bisa scan barcode di lembar ini ya. Silakan mulai dikerjakan. Ini gambar pertama, gambar apa? Raut. Gunting. Masani. Kelompoknya berdasarkan nomor yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu Melati, hari ini tadi kita sudah melaksanakan observasi kelas. Saya sudah mengamati pembelajaran Bu Melati hari ini di kelas. Bagaimana nih perasaannya Bu Melati? Tadi saat awal masuk saya merasa tegang dan buru-buru karena ini kan juga saya masih baru menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tapi dengan berjalannya waktu tadi pembelajaran lebih tenang, lebih merasa terbiasa gitu. Baik Bu Melati, tadi pembelajaran berdiferensi saya amati di kelas sudah dilaksanakan, kemudian ada juga penerapan kompetensi sosial emosional yang Bu Melati ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas hari ini? Tadi untuk kompetensi sosial emosional saya menggunakan polling yang saya bagikan di grup WhatsApp siswa. Di dalam polling tersebut siswa mengisi perasaan mereka yang mereka rasakan saat itu. Jadi kalau ada yang merasa sedih, senang, kemudian mungkin lelah, kemudian marah, mereka isi dengan emoticon
di dalam polling tersebut. Kemudian setelah itu kami bahas bersama-sama, kemudian ada siswa motivasi juga seperti itu. Kemudian tadi juga menerapkan teknik stop dengan berhenti sejenak, kemudian memejamkan mata, relax selama beberapa waktu gitu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya menggunakan 3 yang pertama untuk prosesnya saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Kemudian untuk yang berdiferensiasi kontennya saya membebaskan siswa untuk memilih media mana yang dirasa mereka cocok dan mereka minati. Ada e-booknya, kemudian ada slide presentasi, kemudian ada audio, video, artikel, mereka bebas memilih. Kemudian untuk diferensiasi produknya saya berikan penugasan di akhir dengan membebaskan siswa membuat karya baik itu bisa video ataupun audio atau poster dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema yang kami pelajari saat ini. Kalau dari pengalaman saya sudah cukup banyak yang Bu Melati lakukan ya. Sejauh ini menurut Bu Melati apakah sudah berhasil? Saya merasa masih ada kekurangan di sana sini. Ya. Kira-kira kendalanya apa Bu? Yang pertama kendalanya karena ada saja siswa yang kurang aktif di kelompoknya. Ya. Kemudian selain itu juga belajar kinestetik, mereka seperti belum mendapatkan media yang sesuai dengan model pembelajaran mereka. Ya. Jadi kendalanya tadi keaktifan ya Bu. Ya. Kemudian mungkin dari Bu Melati sendiri tadi sampaikan kurang mengakomodir ya, belum maksimal mengakomodir yang kinestetik ya. Selanjutnya rencana kedepannya bagaimana? Rencana kedepannya saya akan lebih menyesuaikan media pembelajaran yang akan saya sajikan sesuai dengan kebutuhan siswa Bu. Terutama untuk tadi yang kinestetik karena belum mendapatkan yang sesuai, mungkin untuk kedepannya saya buat seperti permainan ataupun kegiatan yang lebih banyak melakukan pergerakan gitu. Iya, baik sekali Bu Melati. Jadi Bu Melati sudah menyampaikan nanti rencana kedepannya ya. Kira-kira rencana tersebut kan akan segera diwujudkan ya. Itu mulai kapan Ibu? Insya Allah akan saya wujudkan di pembelajaran kelas selanjutnya Bu, yang mungkin setipe dengan kelas 12 kelas 2. Baik Bu Melati, terima kasih untuk percakapannya hari ini, untuk percakapan pasca observasi ya, tadi kita sudah lakukan observasi kelas, kemudian kita melakukan sharing percakapan pasca observasi. Terima kasih untuk Bu Melati hari ini sudah membantu kegiatan supervisi. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan lancar. Setelah ini mungkin ada tanggapan dari Ibu Anggraini selaku pengajar praktik. Monggo kepada Bu Anggraini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Putri, pengajar prakteknya Ibu Handari dari SMK 2 Cilacap. Setelah melihat video pembelajaran dari Ibu Melati tentang pembelajaran diferensiasi KSE dan disiplin positif yang pada pembelajaran itu diobservasi oleh Ibu Handari selaku CGP Angkatan 8. Alhamdulillah Bu Handari sudah menerapkan atau mengajari Bu Melati teknik-teknik pembuatan RPP yang berdiferensi dan terintegrasi KSE serta disiplin positif, dan Bu Melati sudah mempraktekkan pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali, Bu Melati sudah berjuang untuk
Itu yang pertama, belum ada kesepakatan kelas, namun asesmen diagnostik sudah bagus. Kemudian ada pembelajaran diferensiasinya 3, yaitu konten, produk, dan hasil. Namun ada beberapa saat berkeliling ini apa, ditanyakan dulu dengan proses seperti ini anak nyaman apa tidak gitu, apa akan bermain di luar gitu. Dan itu kan pembelajarannya mengenai menemukan alat tapi dalam bahasa Jepang. Nah itu di pasca observasinya kayaknya Bu Melati sudah menyadari bahwa pembelajarannya kurang aktif dan ingin memakai permainan, kalau tidak salah, memakai permainan agar lebih mengaktifkan siswa lagi. Dan yang terakhir itu pada saat penutup atau refleksi, kayaknya dalam refleksi ini masih kurang interaktif karena ada kendala dalam penguasaan bahasa anak itu. Tapi nggak apa-apa, sudah ada refleksinya. Kemudian untuk menyampaikan kesimpulannya, kayaknya ini untuk kesimpulannya masih berupa hasil atau produk, masih akademik, belum non akademik. Kalau non akademik ini apa ya, bisa digunakan pakai bahasa Indonesia kalau bahasa Jepangnya belum menguasai. Jadi non akademiknya misalnya anak-anak pada pembelajaran ini KSE di bagian kesadaran diri, apakah anak-anak sudah merasakan gitu kan. Tadi kan yang tidaknya KSE ini di awalnya itu disampaikan pakai bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE. Jadi kesepakatan kita KSE pada hari ini kita mau mengambil apa? Kesadaran diri dengan mendengar secara sadar atau melihat secara sadar, atau berdiskusi gitu ya, berdiskusi dengan kemampuan berelasi anak-anak. Nanti setelah ada kesepakatan dengan anak, baru kita anak sudah tahu bahwa mendengarkan ini seperti ini, harus fokus ke pelajaran dan lain-lain. Nah di akhir pembelajaran nanti kita tanyakan lagi. Hanya demikian beberapa masukan dari saya. Yang jelas intinya sudah baguslah untuk Bu Melati dan Bu Handari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.